Bapak, di kegiatan praobservasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran. Kira-kira menurut Bapak tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti pada kegiatan pembelajaran yang akan diobservasi itu apa Pak? Pembelajaran yang akan saya laksanakan yaitu terkait dengan pembelajaran dan gaya. Jadi tujuan pembelajarannya nantinya adalah melalui kegiatan pendidikan peserta didik dapat menganalisis bagaimana pengaruh gaya itu terhadap gerak. Baik, jadi nanti tujuan pembelajarannya materinya tentang gerak dan gaya ya Bapak ya. Kemudian tujuan pembelajarannya melalui kegiatan penyelidikan nanti peserta didik dapat menganalisis bagaimana pengaruh gaya terhadap gerak. Seperti itu Bapak. Betul. Baik, pertanyaan kedua Bapak, kira-kira area pengembangan yang ingin dicapai pada saat nanti kegiatan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan itu apa? Area pengembangan yang sudah dicapai di sini kami melihat bagaimana motivasi dan juga hasil belajar peserta didik. Maka dari itu harapannya dari pembelajaran ini nantinya diharapkan keterampilan proses sains peserta didik itu akan menjadi meningkat lebih baik melalui kegiatan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Baik Bapak, jadi area pengembangan yang ingin dicapai ketika pembelajaran yaitu motivasi dan hasil belajar siswa meningkat melalui keterampilan proses sainsnya melalui kegiatan eksperimen. Seperti itu Bapak. Ya, baik. Nah, untuk mencapai tadi tujuan dan area pengembangan yang ingin Bapak capai itu, kira-kira strategi yang Bapak siapkan seperti apa Pak? Baik, untuk strateginya yang akan disiapkan antara lain terkait dengan model pembelajaran. Model pembelajaran yang akan diambil yaitu problem solving, pembelajaran berbasis masalah. Karena berkait masalah yang disampaikan ini masalah otentik dekat dengan peserta didik. Kemudian terkait metodenya yaitu melalui metode eksperimen dan diskusi kelompok. Kemudian akan menggunakan media pembelajaran antara lain menggunakan HP atau smartphone atau difasilitasi tab oleh sekolah atau menggunakan komputer juga bisa, komputer yang ada di laboratorium. Kemudian pastinya saya akan menggunakan infobus untuk penayangan bahan tayang dan juga laptop untuk sarana menampilkan ke usia. Jadi kurang lebih tersebut yang akan saya siapkan untuk proses pembelajaran nanti. Baik, jadi strategi yang Bapak siapkan untuk nanti pembelajaran yaitu model yang digunakan itu adalah Platform Based Learning atau PBL ya Bapak ya. Kemudian kegiatan pembelajarannya melalui eksperimen. Kemudian media pembelajarannya yang digunakan di situ ada laptop, infobus untuk menampilkan bahan tayang, kemudian HP juga ya, dan tablet seperti itu Pak ya. Baik, nanti kira-kira kapan ya Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang nanti akan saya observasi di kegiatan selanjutnya? Insya Allah untuk kegiatan pembelajaran saya rencanakan di hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Bu, pada kelas 7C. Kebetulan saya dijadwal di kelas 7C pada jam tersebut itu pada jam ke-8 sampai dengan jam 10 atau jam 13.40 sampai dengan jam 3 siang. Baik Bapak, nanti ketika di hari Selasa saya akan insya Allah akan melakukan observasi Bapak kegiatan pembelajaran Bapak yang Bapak laksanakan. Kemudian saya akan mengamati dan mencatat proses pembelajaran yang Bapak lakukan, apakah nanti sesuai dengan yang sudah direncanakan seperti itu. Baik Bapak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Yang saya dapatkan adalah terkait dengan perencanaan pembelajaran. Kita dapat menyusun perencanaan pembelajaran yang matang terkait dengan tujuan pembelajarannya, terkait dengan proses pengembangan atau capaian yang akan dituju, dan juga strategi yang akan dilakukan untuk meraih tujuan pembelajaran.
Baik, Bapak, semoga apa yang kita dapatkan dari pembicaraan kita kali ini nanti Bapak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Nanti setelah melakukan observasi, kita akan melakukan lagi kegiatan percakapan pasca observasi ya setelah kegiatan pembelajaran. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau misalkan mengganggu waktunya. Kita bertemu lagi nanti di kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Materi yang kemarin, tapi reviewnya adalah dengan kuis tebak siapakah aku. Yang ini fokus ke sini, yang ini fokus untuk menuliskan hasilnya. Hasilnya dituliskan di tabel. Kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Intan. Selamat pagi Pak. Bapak, selamat pagi Pak. Bagi Bu. Saudara-saudara sekalian, saya bersama mereka dan hari ini saya hadir sebagai melakukan bimbingan untuk pendampingan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Garut di modul 3.1 dan pendampingan ke-5. Hari ini saya ketemu dengan Bu Intan dan rekan kerjanya dan beliau akan melakukan sesi dialog pasca observasi. Silakan Bu Intan. Oke. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya Intan Johija, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMPN 1 Garut. Di sini saya bersama dengan Bapak pengajar praktik Bapak Rahayu dan Bapak Niko. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, kali ini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya. Di sini alhamdulillah setelah melakukan observasi bersama Pak Niko. Pak Niko merupakan guru mata pelajaran Pak ya. Nah, di sini Bapak bagaimana perasaannya setelah dilakukan observasi kemarin? Alhamdulillah dari observasi yang telah dilaksanakan, saya memperoleh evaluasi gambaran pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh rekan dari CGP, sehingga nanti insyaallah pembelajarannya akan terang. Baik, alhamdulillah Bapak ya jadi evaluasi pembelajaran. Baik Bapak, menurut Bapak ini bagaimana pembelajaran yang kemarin Bapak laksanakan? Apakah sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang Bapak rancang? Baik. Jadi alhamdulillah pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin itu sudah sesuai dengan rancangan pembelajaran, sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Dan alhamdulillah pembelajarannya lancar sesuai dengan strategi yang diharapkan juga seperti itu. Baik, alhamdulillah pembelajarannya sudah sesuai dengan rancangan pembelajaran yang dirancang seperti itu Bapak ya. Bisa disebutkan lagi Bapak tujuan yang kemarin, tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang Bapak lakukan kemarin. Tujuan pembelajarannya kemarin yaitu melalui kegiatan penyelidikan peserta didik dapat menganalisis pengaruh gaya terhadap gerak benda. Jadi dari situ tujuannya peserta didik tidak hanya pada C1 C2, jadi peserta didik diharapkan sudah bisa pada tingkatan menganalisis, yaitu dengan pembelajaran penyelidikan, kita kegiatan penyelidikan seperti itu. Bapak ngajar kelas berapa? Kelas 7. Oh, kelas 7. Oke. Udah di hot ya Pak ya? Ya, alhamdulillah sudah.
Lanjut. Ya, baik Bapak. Tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa tujuan pembelajarannya itu melalui penyelidikan dengan materi gerak ya Bapak ya. Kemudian yang ingin ditingkatkan atau area pengembangannya itu keterampilan siswa dalam menganalisis seperti itu. Nah, hal baik apa yang telah Bapak lakukan dalam pembelajaran yang sudah dilaksanakan tersebut? Jadi hal-hal baik apa yang telah dilakukan dalam pembelajaran kemarin? Yang pertama, pembelajarannya menggunakan model problem based learning, yang mana masalah ini adalah masalah yang dekat kontekstual dengan peserta didik. Kemudian pembelajarannya juga berbasis TPAJK, TPEC, teknologinya, pedagogik, konten dan knowledge-nya. Dari situ kombinasi antara penggunaan teknologi dalam pembelajaran terkait dengan konten dan pengetahuan yang digunakan dalam pembelajaran. Jadi menurut saya Ya, Masya Allah luar biasa ya Bapak. Pembelajaran yang telah Bapak laksanakan itu tadi menggunakan PBL ya, yang kontekstual yang dekat dengan pembelajaran mereka atau kondisi mereka sehari-hari. Kemudian mengkombinasikan penggunaan teknologi dalam konten media pembelajaran seperti itu. Nah, Bapak, jika ada ini, hal apa yang ingin Bapak tingkatkan lagi dari kegiatan pembelajaran tersebut? menurut saya yang perlu ditingkatkan adalah kebijakan dalam penggunaan teknologi pembelajaran. Jadi anak ketika menggunakan gadgetnya untuk proses kegiatan pembelajaran, di situ mereka harus bijak. Jadi terkadang manakala kita tidak manakala kita fokus pada salah satu anak, bisa jadi pada anak yang lainnya mereka memanfaatkan kondisi yang mana anak itu menggunakan perangkatnya untuk main. Jadi dari situ kebijakan dalam penggunaan teknologi pembelajaran ini harus kita awasi dengan baik supaya pembelajaran itu lebih terarah. Baik Bapak, jadi hal yang ingin ditingkatkan dalam pembelajaran Bapak yaitu bagaimana pengawasan dan kebijakan dalam penggunaan gadget saat belajar seperti itu Bapak ya. Nah, kira-kira bagaimana upaya atau cara apa yang akan Bapak gunakan atau bukan untuk melakukan hal tersebut? Yang pertama itu terkait dengan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan pembelajaran itu di awal pembelajaran memang harus kita tegaskan ya. Terus kemudian selama proses pembelajaran, guru harus bisa memfasilitasi proses pembelajaran itu supaya berjalan aktif, juga berjalan pembelajarannya antara murid dengan murid, antara murid dengan guru itu bisa berjalan seimbang dengan baik. Kemudian terkait instruksi yang jelas, yang mana guru sebagai fasilitator di sini harus memberikan instruksi dengan jelas, dengan baik supaya lebih dimengerti oleh peserta didik. Ya, baik. Jadi upayanya yang dapat Bapak lakukan untuk mewujudkan hal tersebut, jadi kesepakatan kelas ya Pak ya, lebih ditekankan lagi komitmennya ya Bapak terhadap kesepakatan kelas. Kemudian selama proses PDM itu supaya aktif seimbang antara murid dengan murid, kemudian murid dengan guru. Nah, bagaimana nanti memberikan instruksi yang baik ya kepada siswa supaya tidak supaya mereka bijak dalam penggunaan gadget. Nah, dari aktivitas tersebut, tujuan Bapak melakukan hal tersebut? Pastinya tujuannya kita ingin kegiatan pembelajaran kita itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu harus tercapai dan juga pastinya sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah kita tentukan di awal. Jadi dengan aktivitas yang kita lakukan itu supaya tidak keluar dari rel yang sudah kita bangun. Baik, Bapak. Jadi tujuan dari hal tersebut
Bapak ingin kegiatan pembelajarannya itu sesuai dengan tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, tidak keluar dari koridor tujuan pembelajaran tadi. Baik, kira-kira indikator keberhasilannya menurut Bapak dari upaya tersebut? Indikator keberhasilan yang mana di situ apa yang bisa kita ukur dari proses pembelajaran kita, yang pastinya dari hasil belajarnya diharapkan akan jadi baik, dan juga aktivitas belajar peserta didik kita. Jadi dari aktivitas peserta didiknya bagus, dan impactnya nanti pada hasil belajar serta motivasi belajar peserta didik. Bapak, jadi indikator keberhasilannya nanti ada peningkatan dari hasil belajarnya seperti itu, kemudian dengan aktivitas yang baik dan motivasi mereka juga meningkat seperti itu. Baik Bapak, kira-kira dukungan apa saja yang Bapak perlukan untuk mewujudkan hal ini? Nah, pastinya dukungan yang diperlukan ini adalah dukungan dari semua pihak ya, dari rekan guru, terus kemudian dari dukungan peserta didik juga, kemudian dukungan dari orang tua selaku langsung dari peserta didiknya, dan juga yang pastinya dukungan dari pimpinan kita di sekolah, Bapak Kepala Sekolah dan para PKS. Jadi dukungan dari semua pihak demi terlaksana pembelajaran di sekolah kita yang baik. Baik, jadi Bapak memerlukan dukungan dari semua pihak, dari ibu guru, peserta didik, orang tua, dan juga kepala sekolah sebagai pimpinan. Bapak, semoga nanti bisa berkolaborasi dengan semua pihak tersebut ya Bapak. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melakukan hal tersebut? Insya Allah akan kita lakukan lagi pada proses pembelajaran materi berikutnya, yaitu pada materi ekologi dan keanekaragaman hayati. Jadi insya Allah akan kita terapkan proses pembelajaran sesuai dengan evaluasi dari kegiatan pembelajaran kemarin. Baik, jadi Bapak akan melaksanakan di proses pembelajaran selanjutnya ya, setelah melakukan evaluasi dari pembelajaran sebelumnya. Baik Bapak, terima kasih atas percakapan hari ini. Bapak ya, luar biasa sekali percakapan kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah banyak hal yang bisa kita dapatkan dari percakapan hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan evaluasi pembelajaran saya, dan juga tambahan-tambahan bagaimana untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih baik lagi, dan pastinya diperlukan kolaborasi dari rekan sejawat dan juga dari semua pihak demi terlaksana proses pembelajaran yang lebih baik. Alhamdulillah Bapak, dari percakapan kita kali ini banyak hal ya Bapak ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi proses pembelajaran selanjutnya, dan mudah-mudahan dimudahkan semua upaya atau rencana-rencana yang Bapak rancang seperti itu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali ya Bu Intan. Alhamdulillah proses coachingnya yang Ibu lakukan dengan rekan sejawat sudah Ibu lakukan, dan tadi sudah diawali dengan penyampaian tujuan, terus ada umpan balik yang diberikan, terus ada juga perencanaan dan pengembangan diri. Ibu sudah luar biasa, insya Allah menjadi coaching yang profesional insya Allah. Amin.